Selamat hari Sabat kepada semua jemaat. Sebelum kita memulakan dalam lagu puji-pujian, saya pimpin kita dalam doa. Ya Bapa kami yang berada dalam syurga, kami berterima kasih dan kami sangat bersyukur kami dapat kembali lagi dalam acara kebaktian online kami pada Sabat ini ya Bapak. Dan sebentar lagi Bapak kami akan memulakan acara kami ini. Semoga Engkau sentiasa memberkati kami dan sentiasa bersama-sama dengan kami sepanjang dalam kebaktian kami ini. Dan semua kami serahkan dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bagi lagu pujian kita yang pertama kita buka dalam LPMI 62 Yesus Cinta Aku. Yesus cinta padaku, Alkitab terangkan itu, meski kecil dan lemah, aku juga miliknya. Ya Yesus cinta, ya Yesus cinta, ya Yesus cinta, Alkitab katakan, Yesus tetap mencinta, walaupun dalam susah, dari syurga yang mulia, Yesus selalu menjaga. Ya Yesus cinta, ya Yesus cinta, ya Yesus cinta, Alkitab katakan, bagiku Yesus mati, dosaku diampuni, jika turut hukumnya, ku akan masuk syurga. Ya Yesus cinta, ya Yesus cinta, ya Yesus cinta, Alkitab katakan. Bagi lagu kedua kita buka dalam LPMI 38 Yesus Sahabat Terindah. Yesus sahabat terindah, menghapuskan dosa, segala pergumulan kita, serahkanlah dalam doa. Bapa susahkan aku, Bapa suka bukannya, karena kita tak bertemu dalam doa yang tetap. Kalau dalam pencobaan, sukaran dan duka, jangan putus berharap, samakanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhan, yang mengerti keluh kita dalam doa yang bila kita jadi bantuan rasanya, Yesuslah penolong kita.
hari Sabat. Tajuk cerita mission kita Sabat ini ialah Hari Besar bagi Ivan, mengenai Ivan Sharonov, seorang pemuda 27 tahun dari Rusia. Kehidupan kelihatan sempurna, sehingga suatu hari ketika Ivan berusia 22 tahun, pertama, terjadi perselisihan besar antara dia dengan ibunya semasa berkunjung ke kampung halamannya di luar Kazan, Rusia. Kemudian tuan empunya rumah menghubunginya untuk mengusirnya dari pangsapuri yang disewanya berhampiran university di Kazan. Petang itu, dia gagal dalam peperiksaan di university. Kemudian, pada hari itu, polis menahannya ketika dia kembali ke rumah ibunya dan mendapati bahwa dia mempunyai denda yang belum dibayar karena memandu laju. Kamu tidak mahu membayar denda, kata pegawai polis itu. Sekarang kamu harus pergi ke mahkamah. Pegawai itu merampas lesen memandu Ivan dan menyuruhnya memandu mengikuti dia menuju ke mahkamah. Di mahkamah, pegawai tersebut menjelaskan keadaannya kepada hakim. Hakim itu dengan tegas memberitahu Ivan bahwa dia mempunyai dua pilihan, membayar denda berganda dengan segera atau masuk penjara selama 15 hari. Ivan tidak dapat mempercayai hal yang mengerikan dia alami. Semasa hakim berbicara, gambaran akhir dunia dan hari penghakiman melintas di pikiran Ivan. Jika saya tidak bertaubat sekarang dan kembali kepada Tuhan, saya akan berada di sisi yang salah pada hari kiamat, pikirnya. Ivan tidak dibesarkan dalam keluarga Kristen, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Ibunya telah dibaptiskan dalam gereja Seventh-day Adventist ketika dia masih remaja. Dan dia telah menghadiri kelompok kecil bersama ibunya dan orang-orang Adventist yang lain selama setahun. Tetapi kemudian dia memasuki university dan melupakan Tuhan. Sekarang di mahkamah, setelah dia mendapatkan uang, dia membayar denda itu. Setelah itu, mendapat kembali lesen memandunya. Dia memandu dengan berhati-hati ke rumah ibunya. Sehari kemudian, suhu badannya meningkat. Dia berbaring di tempat tidur selama 3 hari merasa sedih. Dia membuka sebuah Alkitab dan matanya tertuju kepada Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kata-kata Yesus menyentuh hatinya. Dia tidak pernah melihat ayat itu sebelumnya. Dia sadar bahwa dia telah mengutamakan pelajaran dan bahkan keluarganya daripada mengutamakan Tuhan. Walaupun dia masih bersuhu tinggi, dia mahu meninggalkan rumah untuk menghabiskan waktu yang tenang dengan Tuhan. Dia pergi ke tempat yang tenang di tepi sungai. Di sana, dia mencurahkan kesedihan dan pertaubatannya yang mendalam kepada Tuhan. Saya ingin kembali kepadamu, dia berdoa. Saya mahu engkau dekat dengan saya. Sejak saat itu, Ivan mula menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dalam segala hal. Dia banyak berdoa, dia membaca Alkitab setiap pagi dan petang. Dia membaca early writings dan buku-buku Ellen White yang lain. Dia dibaptiskan dan menjadi pemimpin pemuda gereja. Sebelum menyerahkan hatinya kepada Yesus, Ivan telah menganjurkan sebuah kelab kecerdasan yang sangat berjaya di Kazan. Pihak berkuasa bandar itu telah memerhatikan kerjanya dan mengundangnya untuk mengadakan sesi latihan awam semasa hari cuti tempatan. Dia pernah dipaparkan di akhbar tempatan. Sekarang, dia melepaskan kelab kecerdasan itu dan membuka kelab baharu yang hanya dikhususkan untuk anak-anak. Tidak lama kemudian, dia melatih 20 orang kanak-kanak secara percuma di taman awam. Anak-anak itu menyadari bahwa Ivan mengasihi Yesus dan mula bertanya beberapa persoalan. Seorang gadis berusia 16 tahun mula menghadiri gereja.
Setelah lulus dengan ijazah kejuruteraan dari university, Ivan merasakan bahwa Tuhan memanggilnya untuk belajar teologi dan menjadi pastor. Dia berpindah ke University Adventist Gilski, di mana dia adalah pelajar tahun ketiga. Setiap musim panas, dia kembali ke Kazan untuk melatih anak-anak agar sehat secara fizikal dan juga warga negara yang baik. Dia mengatur aktiviti hikmat masyarakat seperti memungut sampah di lorong-lorong jalan kota. Ivan tidak mempunyai kenangan buruk tentang hari yang mengerikan itu 5 tahun yang lalu. Itu adalah hari yang mengerikan ketika itu, katanya. Tetapi sekarang saya paham bahwa itu adalah hari paling indah dalam hidup saya karena Tuhan menggunakannya untuk menyelamatkan saya. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu sekolah Christian Zelski membina bangunan sekolahnya sendiri di kampus University Adventist Zelski. Pada masa ini, sekolah berasrama itu meminjam bilik darjah dari university. Persembahan Anda akan membantu anak-anak bertemu dan belajar di bilik darjah mereka sendiri. Di antara pelajar di sekolah berasrama itu adalah gadis yang menyertai gereja melalui kelab kecerdasan Ivan. Terima kasih kerana merancang untuk memberikan persembahan dengan murah hati. Shalom, kita bertemu lagi dalam pembelajaran sekolah Sabat dan Sabat ini kita sudah masuk ke Sabat yang kelima triwulan yang pertama tahun 2021. Dan bersama saya pada kali ini adalah EIT Alwin Januling. Apa kabar? Kabar baik, sehat. Dan Elder Robert, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Iya, dan kami bertiga akan membawakan kepada Anda pembahasan pembelajaran sekolah Sabat untuk pelajaran yang kelima. Dan sebelum kita meneruskan, saya terlebih dahulu ingin membacakan ayat hafalan yang terdapat di dalam pembelajaran sekolah Sabat kita untuk Sabat ini. Terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nonton yang kami hormati, mari kita sama-sama mulakan pembelajaran ini dengan menjemput Elder Robert untuk memimpin dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terima kasih berkat Tuhan yang sudah bersama dengan kami untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat menyampai dengan baik. Biarlah Roh Al-Kudus Tuhan terus menyertai kami agar perbincangan ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita telah membacakan ayat hafalannya sebentar tadi, dan untuk pembelajaran kali ini kita berfokuskan kepada sebuah tajuk yang diberikan tajuk sebagai Putra Damai yang Agung. Ya. Elder Robert dan Elder in Training, Alwin. Pelajaran sekolah Sabat kita sebagai mukadimahnya memperkenalkan seorang yang bernama Dr. Robert Oppenheimer. Saya tidak tahu kalau saya menyebut dengan baik, tetapi dia terkenal karena dia adalah orang yang terlibat dalam penciptaan bom atom yang pertama. Yeah. Ingat bom atom ya, yang melanda
negara Jepun, Jepun, iya. Hiroshima dan Nagasaki. Dan pada waktu dia berada di dalam jawatan kuasa Kongres Amerika, rupa-rupanya mereka di dalam Kongres itu bertanya soalan kepada Dr. Robert. Dan dia katakan, apakah cara untuk mempertahankan diri daripada kesan bom atom ini? Ya. Kemudian, Dr. Robert, dia kata ada jawabannya. Tapi kemudian dia berhenti sebentar, kemudian dia sambung dan menjawab sambil memandang kepada orang yang ada di sana, dan dengan suara lembut dia katakan, cara untuk menangkis kesan bom atom ini adalah dengan cara berdamai. Berdamai ya. Jadi memang tajuk pelajaran sekolah sahabat kita pada kali ini adalah berkaitan dengan Putra Damai yang Agung. Dan sebagai fakta, kita tahu bahwa dunia yang damai merupakan hasrat yang dicita-citakan oleh seluruh penduduk bumi ini. Nah, sekarang penduduk bumi lebih kurang 7 billion lebih, dan semua inginkan suasana yang damai. Tetapi apa yang menjadikan kita sangat bersedih ialah menurut laporan yang ditulis oleh Politan dalam bukunya, rupanya seluruh manusia dalam planet ini dikatakan hanya 8% saja yang merasakan adanya damai. Artinya dunia kita 92%-nya adalah kesusahan, kejahatan, dan segala sesuatu yang tidak membawa damai. Nah, sahabat-sahabat panel, kemudian timbul lagi seorang yang diberi nama Alfred Nobel. Dia adalah orang yang telah mencetuskan inspirasi untuk memulakan anugerah Nobel kepada orang yang atau individu yang berjasa untuk membawa damai kepada masyarakat sejagat. Dan ada beberapa orang dikatakan telah menerima anugerah Nobel ini. Dan penerima anugerah Nobel yang pertama itu telah menerimanya pada tahun 1901. Agak lama. Tetapi yang malangnya, penerima-penerima Nobel kedamaian ini, keamanan ini, akhirnya dicatat telah juga terlibat dalam konflik keganasan dunia. Pada saat ini, kita berbincang tentang apakah ada seorang yang boleh membawa kedamaian sejagat kepada planet bumi yang tidak damai ini. Jadi, kalau kita kembali kepada ayat Alkitab, kita melihat ya, Alkitab ada menyebutkan rahasia-rahasia tertentu yang ada hubung kait dengan kedamaian atau peace di dalam dunia kita. Langsung di dalam pelajaran ini nama Mesias disebut. Tetapi kita harus mengenal siapa yang disebut Mesias ini dan bagaimana dia bermula. Kalau kita sorot sedikit apa yang telah berlaku kepada bangsa Yahuda yang telah menjadi jajahan oleh Raja Asyur. Alkitab mencatatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 2 dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan tiba-tiba menerima terang yang besar. Elder Robert, bagaimana kita melihat intipati pelajaran dari sekolah sahabat kita yang ada menyebut tentang bangsa yang berada dalam keadaan gelap, kemudian menerima
terang yang besar ini. Silakan Elda. Iya, terima kasih Elda. Nah, seperti pelajaran kita pada minggu atau sahabat-sahabat yang lalu, Iya. kita sudah mengetahui bahwa bangsa Yahuda ini adalah suatu bangsa yang begitu keras sekali Iya. dan melakukan kejahatan dan kekejian di mata Tuhan. Iya. Iya, betul. Mereka tidak mengharapkan bantuan ataupun sumber daripada Tuhan itu sendiri. Iya. Malah mereka mengambil kekuatan ataupun meminta bantuan daripada negara-negara sekelilingnya. Oke. Iya. Dan hari ini kita telah dalam pelajaran kita hari ini, Mhm. akibat daripada tindak balas daripada Ahaz Mhm. yang meminta bantuan daripada Raja Asyur. That's right. Dan selepas Raja Asyur itu menaluki Yahuda, Ya. dan beberapa wilayah di daerah ataupun di kawasan Galilea ini seperti Naftali, Iya. Zebulon, dan beberapa lagi yang lain telah ditawan Mhm. pada masa itu. Ya. Nah, apabila mereka ini ditawan, mereka berada di dalam keadaan kegelapan. Oh iya. Mereka berada di dalam ketakutan sebab mereka berada di dalam penyembahan yang gaib ataupun mistik ataupun pagan Mhm. Paganisme. dan paganisme. Ya, ya. Dan inilah yang menyebabkan bangsa Yahuda ini berada di dalam kegelapan Mhm. dan dalam keadaan yang sengsara. Oh iya. Tetapi kalau kita melihat di dalam pelajaran kita hari ini, wilayah yang pertama kali ditakluki Mhm. oleh Raja Asyur, yaitu Naftali dan Zebulon Zebulon Ya, ini, bulan. Ya. yaitu berada di wilayah Galilea. Iya. Inilah yang pertama juga mendapat terang, Oh iya. cahaya. Iya. Mendapat terang dan cahaya Mhm. daripada Tuhan. Oke. Kenapa dikatakan seperti di sini? Sebab Yesus Mhm. telah memulai pelayanannya ketika di bumi, Ya. di Galilea. Nah, Dan kalau kita lihat juga pelajaran kita hari ini, katakan bahwa pelayanan awal Yesus di wilayah Galilea itu memberitakan pengharapan dan kabar baik. mhm. Dan disinilah juga pada waktu Yesus melayani itu, dia membuat beberapa mukjizat-mukjizat. Ya. Antaranya ialah menyembuhkan penyakit ataupun menyembuhkan orang yang sakit, Mhm. menyembuhkan orang yang kerasukan. Nih. Dan inilah tempat di mana Yesus mula-mula melayani dan mendapat kabar baik daripada Tuhan. Dan inilah terang Aha. yang pada mulanya mereka dibawa pengaruh pagan Aha. oleh Raja Asyur, tetapi inilah wilayah atau tempat mula-mula diterangi oleh sinar Tuhan, yaitu Yesus sendiri yang memberitakan kabar baik itu. Ya, artinya Ya, rupanya Yesaya pasal 9 ayat 2 ini adalah suatu ayat yang memberikan indikator bahwa di mana dua teritori kepunyaan Naftali dan juga Zebulon yang paling awal diserang dan ditakluki oleh Asyur, disinilah Tuhan Yesus memulakan pelayanan pelayanannya di dunia di mula-mulanya. tahun Masehi, yaitu di Iya. Perjanjian Baru. Jadi penduduk di kawasan itu mendapat terang yang besar, ya. Itulah maksudnya kan. Wah, jadi mananya sudah dinabuatkan lebih kurang 300 tahun ya sebelum, hampir 300 Iya. tahun sebelum kelahiran Yesus Kelahiran itu Yesus. sendiri. Ya. Jadi maksudnya di sini nabuatan itu sudah dimulakan pada ketika itu. Jadi pada waktu bangsa Yahuda dalam kegelapan, mereka sudah mendengar nabuatan penghiburan, Iya. lebih kurang ya. Iya. Jadi kesuraman di Galili yang dipenuhi dengan animisme, paganisme ini akan diterangi oleh
pelayanan Yesus Yesus. nanti. Oke, terima kasih Elder Robert atas penerangan yang sungguh baik begitu sebentar tadi. Saudara Owen, kita kembali kepada Yesaya pasal 9 ayat yang kelima seperti yang terdapat dalam ayat hafalan kita ya. Kalau saya membaca ayat ini sebenarnya saya pada permulaannya saya rasa ada sesuatu yang luar biasa ya. Sebab mari kalau kita baca kembali kalimatnya adalah seperti berikut. Firman Tuhan disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Yahuda. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi perkataan telah, dua kali telah lahir dan telah diberikan. Jadi tajuk pembelajaran kita yang seterusnya ini adalah seorang anak untuk kita. Mengapa Alkitab menggunakan perkataan telah untuk memberikan perkabaran, sedangkan anak pada waktu itu, pada zaman Yesaya sebenarnya sebelum lahir lagi. Saya percaya Owen punya jawaban dan penerangan yang cukup untuk kita pahami bersama. Silakan Owen. Ya, terima kasih Elda. Kita coba pahami kenapa dia menggunakan perkataan telah. Kita perlu ingat bahwa Yesaya ketika dia menyampaikan nubuatan ini, dia berada sebelum ataupun di zaman perjanjian lama. Ya. Maksudnya, dalam perjanjian lama, tapi dia telah memberitahukan sesuatu yang ke depan. Ya. Yang mana nubuatannya berlaku pada perjanjian baru. Ya. Tapi dia katakan telah. Nah, apa yang mungkin boleh saya jelaskan? Kita perlu ingat bahwa sebenarnya anak itu, Tuhan itu sudah ada. Sudah ada, dan rancangan itu sudah ada. Rancangan untuk Yesus dilahirkan di dunia ini sudah ada. Dan saya pikir sebab itu kenapa Yesaya menyampaikan ini dengan begitu yakin. Sehingga dia menggunakan kata telah. Seolah-olah sudah berlaku, tapi belum berlaku. Itu satu keyakinan yang sangat yakin. Ya, saya yakin. Dan kalau kita teruskan pembacaan ayat itu, ada sesuatu yang istimewa lagi tentang dalam ayat yang kita boleh peroleh dari ayat ini. Ya. Seorang anak untuk kita. Anak ini telah dinubuatkan untuk kita. Dan ayat ini mengatakan anak ini disebut orang sebagai, ada 4 sebutan yang yang kita boleh dapat di sana. 1, penasihat ajaib. Kedua, Tuhan yang perkasa. Ketiga, Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja damai. Siapakah dia ini ya? Anak untuk kita ini. Kalau dalam pelajaran kita ada yang coba mentafsir ataupun merujuk ini kepada Raja Hizkia. Tapi Raja Hizkia tidak memiliki ciri-ciri begitu ya? Betul. Ciri-ciri itu tidak terlalu berlebihan untuk manusia yang biasa. Terlalu berlebihan. Tidak dapat dipenuhi lah maksudnya kan? Betul. Ya. Okay. Dan jadi hanya seorang yang layak. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Anak ilahi Tuhan dan pencipta yang telah dilahirkan bagi kita demi untuk menyelamatkan kita dan memberikan kedamaian. Saya teruskan? Ya. Dia telah menerima semua kuasa di langit dan di bumi. Dan dia sentiasa beserta kita. Sambil mengekalkan ketuhanannya, dia juga telah menjadi manusia sepanjang waktu. Sentiasa mampu bersimpati dengan kelemahan kita. Nah, jelas di sini. Siapakah anak untuk kita? Yaitu Yesus Kristus. Nah, ada satu petikan dalam nubuat tulisan Ellen G. White dalam Selected Messengers, buku 1 muka surat 406 hingga dan 407. Saya baca petikan. Silakan. Saya bacakan ya. Ketika Yesus datang ke dunia kita, Satan berada di bumi dan menentang setiap inci kemajuan yang ada pada laluannya. Dari palungan hinggalah ke Kalvari.
Satan telah menuduh Tuhan bahwa dia menuntut penyangkalan diri daripada malaikat. Sedangkan dia sendiri tidak tahu maksud semua itu. Malahan, dia sendiri tidak melakukan pengorbanan diri untuk orang lain. Inilah tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Satan terhadap Tuhan di surga. Dan setelah si jahat itu diusir dari surga, dia terus-menerus menuduh bahwa Tuhan menuntut pelayanan yang dia sendiri tidak lakukan. Kristus datang ke dunia untuk membuktikan tuduhan-tuduhan palsu ini dan untuk menyatakan Bapa. Saudara-saudari dan para penel, dalam petikan ini dia sudah menjelaskan bahwa Satan sudah tahu rancangan Tuhan untuk datang ke dunia. Dan ada usaha Satan untuk menghalang itu melalui tuduhan-tuduhannya kepada Tuhan. Tapi dengan kelahiran Tuhan, semua tuduhan Satan itu terbukti salah. Dan ini juga membuktikan bahwa seperti ayat kita tadi, telah Satan sudah tahu, sudah berlaku, Tuhan sudah, rancangan ini sudah berlaku lama. Sudah dirancang awal. Jadi kalau kita boleh katakan mungkin dengan bahasa yang mudah, Yesus sudah ada. Yesus di sudah surga. ada. Iya. Malah sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah ada. plan keselamatan Allah bersama Yesus sudah ada. Tinggal lagi ia berlaku. Sebab Melaksanakan. itu dia tidak boleh dianggap sebagai anak seperti manusia yang lahir tapi tidak tahu apa-apa. Dia hanya menukarkan dirinya daripada ilahi sebagai kepada manusia biasa menurut cara manusia, kan? Itu sebab dia lahir di palungan. Saudara Wen baru katakan yang dia lahir di palungan. Iya. Tapi sebenarnya Yesus memang sudah ada. Sudah ada. Jadi maksudnya perkataan telah itu jelas kepada kita. Dan yang dimaksudkan di sini yaitu penasihat ajaib, Tuhan perkasa, Bapa yang kekal. Bagaimana boleh jadi Bapa kalau dia tidak ada sebelum itu, kan? Iya. Dan Raja Damai itu adalah benar-benar Yesus, ya, Owen? Merujuk kepada Yesus. Merujuk kepada Yesus. Terima kasih untuk penjelasan Owen yang cukup luar biasa. Ya, dan dalam pelajaran kita ini, saya melihat bahwa ada satu hal yang agak apa namanya keras juga, ya, cara Tuhan untuk mengajar, ya. Tapi sebelum barangkali sampai ke situ, kadang-kadang kita sebagai bapak ataupun cikgu di sekolah, ada masanya kita terpaksa mendenda pelajar kita kalau berulang kali kita nasihatkan, tetapi mereka tidak menerima didikan itu. Jadi dikatakan dalam tajuk kita yang seterusnya, cambuk murka Tuhan. Elder Robert, bagaimana kita menanggapi pelajaran ini yang diberikan tajuk cambuk murka Tuhan kepada bangsa Yahuda di zaman Yesaya? Silakan, Elder. Terima kasih, Elder. Biasanya kalau kita mendenda ataupun mengajar anak kita, bukan semestinya kita denda dan biarkan dia begitu saja. Benar. Tetapi ada tujuan sebenarnya. Ya. Pelajaran kita hari ini dikatakan bahwa cabuk murka Tuhan. Cabuk ini adalah sejenis alat yang macam tongkat. Dan di ujungnya itu ada satu tali yang macam meminta. Dan ini selalunya digunakan oleh para gembala ataupun siapa saja untuk menghukum pada masa itu. Nah, di sini pelajaran kita, kalau kita ulang sedikit pelajaran kita yang pertama itu tadi, di mana kekerasan ataupun kedegilan bagi bangsa Yahuda ini masih lagi berterusan. Walaupun Tuhan itu adalah suatu ajaib sekali. Tetapi sebenarnya Tuhan itu memberi denda atau kesukaran atau hukuman kepada orang Yahuda. Sebenarnya untuk mengajar dan mendidik mereka supaya mereka bertobat. Dan sebenarnya kalau Tuhan itu boleh atau memusnahkan, menghukum bangsa Yahuda ini dengan sekali, boleh dia lakukan. Saja, kan? Iya. Tetapi Tuhan itu begitu adil. Dia tidak melakukan perkara itu dengan
satu kali saja ataupun memberikan hukuman dengan menghapuskan bangsa Yahuda. Tetapi dia membuat hukuman atau denda itu secara berperingkat-peringkat. Iya, iya. Iya. Oke. Dan pelajaran kita hari ini mengatakan ada 4 peringkat. Aha. Bagaimana Tuhan mendidik Ah. dan mengajar bangsa Yahuda ini supaya nanti kalau mungkin yang peringkat pertama ini mereka sudah akan bertobat. Aha. Tapi kita lihat pelajarannya. Iya. Yang pertama, yang peringkat pertama, berlakunya peperangan di Yehuda, Iya. di mana Tuhan mengizinkan membangkitkan perlawanan ataupun membangkitkan tentara dan panglima daripada Rezin. Ini kita lihat dalam Yesaya pasal 9 Iya. ayat 8 sampai 12, Iya, iya. yang mana mereka datang dan berperang. Ya, berperang dengan berperang, Yehuda. berperang di tanah Yehuda. Iya. Kemudian orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat juga datang untuk menyerang Menyerang Yehuda. Yehuda lagi. Oke. Tetapi inilah orang Yehuda, terlampau degil. Eh, Masih lagi tidak mau bertobat. Elda, Iya. sebelum itu waktu serangan demi serangan mereka terima, bangsa Iya. Yehuda terima. Saya ingat pada masa yang sama berulang kali Yesaya mengamarkan, Iya, memberikan betul. amaran kepada Raja Ahaz, ya. Ya, seringkali saya memberi amaran, Aha, tetapi mereka tidak aha. mendengar. Jadi peringkat yang pertama peperangan. Peperangan di tanah mereka. Iya, iya. Kemudian peringkat yang kedua, di mana Tuhan mengerat kepala dan ekor. Apa maksud ini kepala dan ekor? Kalau kepala maksudnya pemimpin, kan? Iya, iya. Dari kepala sampai pada ekor. Tuhan telah menjatuhkan para pemimpin orang-orang Yehuda. Iya. Di mana dikatakan di sini pemimpin ini terdiri daripada orang kenamaan Iya. ataupun penetua-penetua, atau juga dikatakan di sini ada orang yang para nabi. Tetapi mereka inilah yang mengejar dan menyesatkan. Iya. Tetapi Tuhan mengizinkan mengerat kepala dan ekor ini di tanah Yehuda. Ah. Tapi masih lagi mereka tidak kembali kepada Berterusan. Artinya berterusan. cambukan kedua Iya. juga belum lagi Belum lagi. membawa apa-apa perubahan. Dan yang ketiga, Elder, Iya. di mana tanah mereka tempat tinggal itu dihancurkan. Tuhan mengizinkan lagi kelaparan. Oh iya. Oh iya, saya teringat kan, Iya. Yahuda di bawah Uzia dulu merupakan sebuah negara pertanian yang maju, ya. Betul. Kan? Iya. Masih ingat kan kita? Tanah dan mereka hancur dan Tuhan mengizinkan kelaparan Iya, tidak ada penghasilan. di bangsa mereka. Oke. Tapi Elder, peringkat ketiga masih lagi orang Masih Yehuda. lagi degil, ya. Degil. Dan Oke. yang peringkat yang keempat, Ya. di mana hakim, yang hakim ini adalah menentukan atau mengadakan pengadilan ke pengadilan. Tetapi Tuhan juga menghukum mereka. Sebab kalau kita lihat inilah beberapa yang bekerja di dalam Yehuda, dan mereka inilah juga yang menajis atau mengajarkan mereka yang tidak baik. Iya, jadi dalam penjelasan yang lain Iya. juga disebut bahwa apabila dalam sebuah negara, Iya. yang kita sebut sekarang adalah Yahuda, berlaku ketidakadilan dalam hal menimbang tara, Iya. kebajikan, itu yang menyebabkan ramai yang bukan menjadi selesa, tapi diperas oleh para hakim yang boleh disogok dan yang mementingkan diri sendiri. Jadi hakim itu yang menentukan keadilan sebenarnya, Yang menegakkan menegakkan keadilan. keadilan. Mereka inilah yang merosakkan. Wen, teruk ini kan. Kalau sistem kehakimannya sudah jadi teruk begitu, kepada Iya. siapa? Rakyat Akan memohon pembelahan kan? Ya, betul. Saya sambung lagi. Iya, silakan. Iya. Jadi sebenarnya dikatakan di sini, ataupun sebelum itu saya ingin membaca satu petikan daripada Ellen G. White Silakan. yang mengatakan bahwa penghakiman berat yang akan menimpa
yang tidak menentu seperti perang, pengasingan, penindasan, kehilangan kekuasaan dan prestige di antara bangsa, semuanya ini datang agar mereka akan mengenali siapa Tuhan itu sebenarnya. Amin. Yang kemudian 10 suku kerajaan utara segera tersebar di antara bangsa-bangsa dan kota-kota mereka dibiarkan sepi. Saya tidak habis itu, Elder. Tetapi maksudnya inilah yang berlaku di tanah Yehuda. Dan ada yang satu kenyataan yang saya sangat saya suka membaca di sini di akhir sekali mengatakan sekiranya mereka bertobat. Sekiranya saya ganti itu perkataan mereka. Sekiranya orang Yehuda ini bertobat. Dia kata kesukaran, penindasan itu tidak akan berlaku. Dan walaupun Tuhan sebenarnya memberi kebebasan untuk memilih. Sebab ini pelajaran kita, dia kata mereka akan memilih. Sama ada mereka menurut atau tidak. Tetapi kita ingat bahwa kita pasti bahwa Tuhan itu adalah pilihan yang terbaik. Dan di dalam kemuliaan, di dalam keagungan Tuhan itu, Dia sebenarnya adalah pengharapan kita yang betul-betul boleh membantu kita. Amin. Jadi jangan bergantung kepada negara musuh, apalagi mengikut sama dengan penyembahan mereka yang bukan menyembah Tuhan, ya. Saya sambung sedikit lagi. Silakan. Itulah sebabnya pelajaran kita mengatakan di sini sebenarnya tujuan Tuhan itu bukan menghukum supaya bangsa Yehuda ini lenyap terus, tidak musnah atau musnah. Tetapi tujuan Tuhan itu adalah untuk menyedarkan mereka supaya mengenali siapa Tuhan mereka dan mereka akan kembali. Terima kasih Elder Robert, satu penjelasan yang begitu jelas sekali tentang maksud dari cambuk Tuhan, ya, cambuk murka Tuhan kepada bangsa Yehuda. Dan daripada 12 suku bangsa Israel, hanya Yehuda yang bertahan setakat itu pun sudah menjadi minority, sebab yang lainnya sudah pun mengamalkan gaya hidup seperti orang-orang yang ada di sekeliling mereka, kan. Oke, Owen. Dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 ada menyebut tentang tunggul Isai. Tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Apa kisah tunggul Isai ini? Isai ini kan leluhur kepada raja-raja Israel dan juga Yahuda, kan? Bapa kepada Daud. So, apakah hubung kaitnya tunggul Isai dengan anak yang dinubuat, anak yang dinubuatkan, yaitu seorang anak untuk kita di awal yang Saudara Wen telah jelaskan. Silakan Wen. Oke, terima kasih Allah. Nah, untuk memahami Yesaya 11 ayat 1, kita perlu rujuk di Yesaya 10 ayat 33 yang menggambarkan sebuah pokok yang tumbang. Oke. Dan pokok itu yang tumbang itu, ataupun dalam perkataan Yesaya 11 ayat 1 ini, tunggul Isai, melambangkan pemerintahan Daud yang telah hilang kuasanya. Telah hilang kuasanya. Maka daripada tunggul itu keluar tunas ataupun cabang. Nah, ini yang kita mau tahu. Siapa itu tunas yang keluar daripada tunggul yang dinyatakan ini? Nah, untuk menjawab ataupun mau tahu siapakah yang tunas itu, saya mau membawa kita membaca satu ayat dalam Wahyu 22 ayat 16. Saya baca. Silakan. Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud
bintang timur yang gilang gemilang. Jadi sekarang jelas siapa tunas yang dinyatakan dalam Yesaya 11 ayat 1, yaitu Yesus sendiri. Maksudnya daripada keturunan Daud akan lahir satu anak yang membawa kedamaian kepada dunia. Jadi salah satu tujuan utama Yesus adalah untuk mengakhiri dosa, kemurtadan, dan pemberontakan, serta mewujudkan kedamaian abadi. Ini dimulakan dengan pelayanannya, kemudian kematiannya, kebangkitannya, dan penobatan Yesus. Namun, saudara-saudari, ini belum selesai. Kita masih menunggu masa yang seperti dinyatakan dalam Yesaya 11 ayat 6 hingga 8. Nah, ini pun satu ayat yang menarik untuk dibacakan lagi. Iya, benar. Oke. Sebentar, saya buka dalam Yesaya 11 ayat, saya baca daripada ayat yang ke-6 hingga yang ke-8. Ini saatnya yang kita tunggu-tunggu. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangan ke sarang ular beludak. Satu suasana yang tidak ada dalam dunia kita sekarang. Iya. Dan saya pasti tempat ini kita mau pergi. Kalau saya boleh menyelit sedikit ya, Saudara Iya. Owen. Jadi tadi sudah dijelaskan dan Yesus mengakui dalam Wahyu tadi bahwa tunas Isai itu adalah dirinya sendiri. Tapi ketika dia berbicara itu dia bicarakan kepada Rasul Yohanes. Betul. Ya. Mananya itu pasca Yesus naik ke surga semula. Dan dia beritahu bahwa dia adalah tunas Isai. Jadi rupanya Elder Robert, dari keturunan Raja Daud, begitu keturunan itu pusing sampai ke bawah, sampai kepada Maryam. Dan dari satu sisi, dari Raja Daud juga, keturunan itu akhirnya sampai kepada Yusuf. Dan Maryam dan Yusuf ini, kedua-duanya adalah dari tunas yang satu ini, yaitu Daud. Ya, jadi begitu terperincinya bagaimana Tuhan menabuatkan tentang janji penyelamatan, janji wujudnya seorang yang disebut sebagai putra damai ini. Ya, jadi tetapi yang di sini yang kita harus pahami ialah janjinya yang satu lagi, penglihatan yang diberikan oleh Yesaya itu bukan berlaku di dunia ini, rupanya dia di suatu tempat yang sungguh luar biasa. Kalau anak main dengan ular berbisa itu barangkali kita tidak dapat temui di dunia ini. Kalau singa kah dikatakan singa makan jerami itu kita tidak akan temui di dunia. Jadi itu adalah satu suasana yang mana itu Elda? Agak barangkali kalau saya memikirkan itu hanya berlaku di mana? Di surga kan? Oke. Jadi begitu maksudnya tunas itu daripada tunas Isai. Jadi dalam pembelajaran kita yang seterusnya ialah ini mengenai dengan penghiburan ya, Robert. Jadi kalau kita sudah rotan-rotan anak kita sampai kita punya anak mengaku salah, ataupun di sekolah kita denda pelajar itu sampai dia mengaku salah, dan kita akan berikan counseling, berikan dia semangat semula penghiburan, memberitahu dia tentang tindakannya yang berubah itu membawa kepada masa depan yang cerah. Jadi kalau tadi di awal cerita macam Tuhan itu kedengaran sedikit kejam ya, betul. Memberikan banyak kesengsaraan kepada bangsa Yahuda yang begitu teruk sekali sampai disebut dalam ayat Yesaya tadi gelap. Suatu hal yang
tiada harapan kalau dalam kegelapan kan. Oke, jadi dalam Yesaya pasal 12 ayat 2 ada disebut tentang Allah itu keselamatanku. Ya. Dan ini merupakan kata-kata hiburan. Barangkali Elda boleh terus terangkan kepada kita semua dan juga para penonton, apakah bentuk hiburan yang kita akan terima lewat daripada segala sesuatu yang kita telah pelajari seawal tadi. Terima kasih Elda. Saya ingin memetik perkataan Elda yang terakhir. Sungguh Allah itu keselamatan. Iya. Itulah yang memberi penghiburan kepada kita. Di mana Yesus seperti yang dinyatakan di dalam waktu Yesaya. Yeah. Dia akan lahir dan pada kali ini Yesus lahir melalui ataupun tunas itu telah timbul dan dia akan lahir melalui proses ataupun melalui Yusuf dan Maria. Kelahiran Yaitu. Dan kedatangannya di dunia itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menggembirakan. Sebab di dalam pelajaran kita mengatakan dia akan diberi nama Yesus, yaitu Tuhan adalah juru selamat kita. Perkataan juru selamat ini adalah satu perkataan yang hanya seorang saja yang dapat ataupun menanggung, boleh mengatakan juru selamat itu. Tidak ada nama atau di kolong langit ini yang boleh mengatakan seperti itu. Yang boleh klaim bahwa dia adalah juru selamat itu. Dan inilah kabar baik yang kita akan terima melalui kelahiran Yesus di dunia, melalui dengan Roh Al-Kudus, melalui Yusuf dan Maria. Dan dia menamakan itu sebagai Immanuel, yang dulu kita dengar yang disebut-sebut, dan dialah Yesus sebagai penyelamat. Immanuel, apa maksudnya? Tuhan beserta kita. Dan sekali lagi diterangkan kali ini dalam Matius pasal 1 ayat 21, Immanuel itu juga digelar sebagai Tuhan adalah keselamatan kita ataupun juru selamat kita. Elda, waktu Yesaya dahulu ada dicatat di dalam Yesaya pasal 12. Dia menyanyikan satu lagu pujian dia. Dan pada waktu Musa juga pernah juga menyanyi satu lagu pujian. Maksudnya lagu pujian ini disebabkan ataupun Tuhan itu memberi sesuatu yang berharga, perlindungan kepada mereka. Nah, jadi inilah yang kita mau, yaitu penghiburan akan datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus melalui Yusuf dan Maria. Iya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, menyentuh tentang apa yang Elda baru sebutkan tadi, waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Tanah Kanaan, sepanjang 40 tahun itu, Musa menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Sebagai satu, memberi semangat kepada mereka. Yang kedua, untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Dan untuk menyatakan bagaimana Tuhan memimpin mereka. Pada waktu Yesaya, di pasal yang ke-12, Yesaya juga menyanyikan lagu yang lebih kurang yang sama. Lebih kurang sama. Karena apa? Pada waktu itu, bangsa Israel sudah berada di tanah Kanaan, tanah pemberian Tuhan. Tetapi ketika mereka berada dalam keadaan situasi kegelapan, sengsara oleh sebab ketidaksetiaan majoriti dari masyarakat Yahuda, termasuk rajanya sendiri, Yesaya mengulangi lagu itu. Untuk apa? Memberikan penghiburan kepada bangsa sisa yang masih setia lagi. Dan ada lagi satu, Elda, yang barangkali kita perlu nyatakan untuk kita dan juga para penonton, pendengar, bahwa di surga nanti ada satu rombongan yang terpilih yang kita sebut sebagai rombongan 144.000 yang terpilih, yang membasuh jubahnya, yang menderita dengan penderitaan yang dahsyat di semasa di dunia, akan menyanyikan lagu yang sama, yang serupa, dan intipati lagu mereka itu adalah Yesus adalah sumber keselamatan kita. Jadi di surga akan menyanyikan lebih kurang lirik yang sama,
tentang penghiburan. Penghiburan. Penghiburan kepada mereka yang selamat pada waktu itu. Jadi em, kalau kita lihat itu kita dapati dalam Wahyu pasal 15 ayat yang ketiga. Jadi agak-agak Owen, ini penghiburan yang Tuhan berikan, lagu dari Yesaya yang didengari oleh bangsa Yehuda itu. Apakah ya, pada pendapat kamu, apakah ia hanya bersifat hanya untuk nyanyian yang semata-mata untuk menghibur, ataupun memang Yesaya menyanyikan itu dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsa itu? Saya rasa memang untuk menghibur dan mengingatkan bahwa Yesus itu benar-benar akan menyelamatkan mereka. Ya, jadi terima kasih. Nampaknya sungguh menarik pelajaran kita hari ini. Pelajaran yang benar-benar membawa kita mengerti bagaimana pelan Tuhan. Jadi artinya apabila Kristus yang disebut, yang dinubuatkan oleh Yesaya itu menjelma menjadi manusia, memang mutlak dia adalah Raja Damai seperti yang disebutkan, dan dia lahir sebagai anak manusia biasa, bermula dari Galili, menyembuhkan orang, mentobatkan mereka, membuat mukjizat, membangkitkan orang dari kematian, segala-gala mukjizat yang ingin dilihat oleh manusia sebagai bukti bahwa Tuhan itu beserta dengan mereka telah dilakukan. Jadi Kristus adalah Raja Damai sesuai dengan Yesaya pasal 9 ayat 6, dan misinya adalah untuk mengembalikan kedamaian di dunia ini yang telah dilanggar oleh dosa pada waktu zaman Yesaya dan pada waktu kita hari ini. Dengan iman kita boleh beroleh damai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Rom pasal 5 ayat 1 katakan, siapapun yang mengaku dan meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada Kristus akan menjadi penyokong kepada damai sejahtera yang datang daripada surga. Sebelum kita berakhir, Elder Robert, kalau ada orang bilang ada lagi nama lain di dunia ini yang sebenarnya boleh kita gelar sebagai Raja Damai, apa agak-agak respon Elder Robert kalau ada orang klaim selain daripada Yesus ada lagi Raja Damai? Saya tidak percaya. Tidak percaya kan? Iya, saya tidak percaya. Sebab hanya Yesus Hanya Yesus satu-satunya saja yang memenuhi kriteria. kriteria. Iya, seperti yang pelajaran kita tadi. Ya. Jadi Owen, kalau ikut kepada kenyataan Ellen G. White dalam Thought from the Mount of Blessing ini, ada disebutkan bahwa siapa yang mengaku untuk meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada Kristus adalah penyokong kepada kedamaian dari surga. Jadi sebenarnya untuk menjadikan dunia ini damai, kalau tadi Dr. Robert yang mencipta bom atom itu kata bom ini hanya boleh dikawal dengan damai. Jadi agak-agak dalam situasi dunia kita sekarang ini, apa yang kita perlu lakukan untuk memperoleh damai? Sekurang-kurangnya sementara kita masih lagi berada di dunia ini, apa yang kita perlu lakukan, Owen? Sudah pasti kita ada sepakat. Iya. Dan kita damai. Damai itu kita perolehi, kita artinya tidak lain kita kembali kepada Kristus. Sepakat untuk kembali kepada Yesus. Sepakat untuk kembali kepada Kristus. Jadi Noah, tiada lagi perang dan tidak ada lagi saling benci membenci, dan dunia ini akan menjadi aman. Tetapi inilah yang kita sedang tunggu sekarang. Raja Damai akan kembali kepada kita. Prince of Peace dalam bahasa Inggris katakan. Jadi kita sudah berada di penghujung pelajaran sahabat kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Owen untuk sumbangan penerangan yang begitu jitu sebentar tadi. Elder Robert juga sudah menghurai begitu baik
pembelajaran intipati ya, pembelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran yang kelima. Putra damai yang agung, tidak lain dan tidak bukan itu adalah Yesus Kristus. Kalau dunia ini tidak menjanjikan damai sejahtera yang sempurna, mari kita serahkan hidup kita kepada Kristus. Nanti apabila Yesus datang ke surga nanti, dari surga dan membawa kita ke surga, semua yang dikatakan oleh Owen tadi dalam Yesaya pasal ke-12 tadi akan menjadi kenyataan dan menjadi sesuatu yang bukan lagi mimpi tapi kenyataan. Jadi untuk mengakhirinya, saya dengan senang hati mengajak para penonton untuk berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh Elder Robert. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Bapa di surga, terpujilah namamu sebab Engkau sudah bersama dengan kami. Engkau sudah menyertai kami sepanjang perbincangan kami tadi. Kiranya itu menjadi satu kekuatan bagi kami, agar kami dapat menanti dan bersama-sama dengan Yesus apabila datang ke dunia nanti. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah memberkati para penonton yang sudah mengikuti siaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita baru saja menamatkan siri pembelajaran kita untuk pelajaran yang kelima, pelajaran sekolah sahabat dewasa untuk triwulan yang pertama tahun 2021. Apabila Anda terasa terkesan dengan pembelajaran ini, boleh like dan share supaya lebih ramai umat Tuhan yang boleh turut sama menikmati intipati perbincangan sekolah sahabat ini. Sampai kita bertemu lagi, terima kasih kepada kru rekaman dan penerbitan yang diketuai oleh Pastor Helmi dan juga Elden Eldi dan kru yang lain. Semoga kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang penuh kasih dan penuh kemuliaan yang kami puji dan kami sembah. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang agung dan perkasa, yang mencipta langit dan bumi, laut, dan segala isinya, Bapa. Bapa di surga, pada saat ini, sebentar lagi kami mendengar firman Tuhan. Berkati juga ada Ronald yang menyampaikan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan mengurapinya supaya setiap perkataan firman Tuhan dia sampaikan, kami dapat mendengar dengan jelas dan kami dapat mengerti. Oleh karena firman Tuhan yang hidup dapat memberikan kekuatan iman kami, sementara kami menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sentiasa memberikan terbaik bagi setiap kami. Berkati pelajaran yang kami dengar, pelajaran khotbah yang kami dengar nanti, supaya pelajaran khotbah ini menjadi satu berkat setiap umat-umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami. Amin.
Selamat hari Sabat. Mari merenungkan bacaan persembahan kita Sabat ini yang bertajuk Saat Rut Menempatkan Tuhan yang Terutama. Menempatkan Tuhan sebagai yang pertama mungkin sukar. Apa yang boleh kita pelajari dari Rut yang akan membantu kita menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita hari ini? Rut bukanlah seorang Israel saat dia lahir. Dia dibesarkan sebagai orang Moab dan mungkin menyembah Kemos, dewa ikan orang Moab. Kemos juga dikenali sebagai perosak. Dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 27, kita melihat Raja Moab mempersembahkan puteranya sendiri dan ahli warisnya sebagai korban darah kepada Kemos. Berbeza dengan Rut, ibu mertua Rut, Naomi, berbicara tentang Yahweh, yaitu Allah orang Israel yang pengasih, yang menyelamatkan umatnya dari perhambaan dan memanggil mereka untuk saling mengasihi dan menghormati. Rut pasti sudah lama menyembah Yahweh sebelum tragedi itu terjadi. Dalam peristiwa yang menyedihkan dan kelam, Naomi kehilangan suami dan 2 anak lelaki dalam 1 dekad. Menantu perempuannya, Rut dan Orpa, sangat terpukul. Hidup sudah sukar ketika suami mereka masih hidup, tetapi sekarang situasinya sangat menyedihkan. Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel dan mengirim mereka berdua pulang. Orpa akhirnya bersetuju untuk pulang. Di sisi lain, Rut menolak begitu saja. Bahkan, pada saat tergelap dalam hidupnya, dia tidak menyalahkan Tuhan atas keadaannya. Sebaliknya, dia mengutamakan Allah dalam hidupnya dan berkeras untuk pergi bersama Naomi dan untuk terus menyembah Yahweh. Berikut adalah kata-kata Rut, seperti yang tercatat dalam Rut 1 ayat 16. Janganlah desak aku, meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Hidup mungkin sukar bagimu sekarang. Menempatkan Tuhan yang terutama tidak menjamin bahwa hidup kita akan mudah. Tetapi, hal itu berarti kita akan menemukan kedamaian dan keselamatan. Rut menemukan suami yang penuh kasih dan menjadi umat Allah. Hasilnya adalah Rut mendapat kehormatan menjadi nenek moyang langsung dari Yesus sendiri, penyelamat dunia. Rut telah menempatkan Tuhan yang terutama. Teladannya mendorong kita untuk melakukan hal yang sama. Saat kita mengumpulkan persepuluhan dan persembahan kita, kita dicabar untuk menempatkan Tuhan yang terutama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, termulialah namamu. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang berlimpah yang Engkau telah berikan kepada kami Bapa. Dengan persembahan dan persepuluhan yang kami telah kumpulkan pada Sabat ini, saya berdoa agar ia akan menjadi sumber kepada pekerjaan-pekerjaan-Mu di bumi ini untuk terus menarik jiwa-jiwa mereka yang sesat untuk pergi kepadamu. Kiranya Engkau berserta dengan kami pada Sabat ini, dalam apa saja yang kami lakukan. Terima kasih atas segalanya. Kami serahkannya semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, saya berdoa.
Amin. Sepasang suami istri, William dan Mary. Mereka sedang berjalan-jalan di satu tempat yang indah. Dan di tempat itu kebetulan ada landasan kereta api. Ketika mereka melalui landasan kereta api itu, kaki Mary, istri daripada William, tersangkut di landasan kereta api itu. Mary mulai panik. Dan William yang melihat keadaan Mary coba untuk membantu. Dan pada ketika itu, mereka terdengar hon kereta api yang melalui landasan itu. Ramai yang melihat keadaan itu. Dan mereka berteriak, "William, tinggalkan tempat itu, selamatkan dirimu." Dan pada waktu itu, William memeluk Mary istrinya dan berkata kepada Mary, "Apapun keadaannya, saya tetap bersama dengan kamu." Dan beberapa detik selepas itu, kereta api itu telah menghancur remukkan pasangan suami istri itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus meninggalkan surga yang indah, turun ke dunia, mati di kayu salib, semata-mata untuk menyelamatkan seluruh dunia ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan, Tuhan yang luar biasa kasih-Mu. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin berkongsi firman Tuhan. Dan kiranya kesempatan yang indah ini, Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, terlebih kepada penonton dan pendengar, supaya firman Tuhan yang hidup ini akan menguatkan lagi kebergantungan kami kepada Tuhan. Sebab kami sangat percaya, ketika kami kekal tetap setia dengan Tuhan, keselamatan sudah menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa sedih, ada di antara kita yang merasa susah karena kita sedang berada di dalam pandemik ini. Tetapi saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk meninggikan nama Tuhan melalui perkongsian firman ini. Agar semua kesusahan yang kita dapat rasa itu, kita melihatnya dari sudut yang positif. Kalau dahulu, mungkin kita tidak punya waktu bersama-sama dengan anak kita, karena kita terlalu sibuk dalam pekerjaan kita. Tetapi ketika ini, ada waktu kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Kalau dulu, mungkin 1 minggu kita hanya bertemu dengan anak kita sekali sahaja. Karena pada waktu kita jalan pergi kerja, anak kita belum bangun lagi. Dan pada waktu kita balik, anak kita sudah tidur. Kalau dahulu kita tidak punya waktu untuk makan bersama anak-anak kita. Tetapi sekarang kita punya waktu makan bersama dengan mereka. Dan bukan itu saja, tetapi punya waktu masak bersama dengan istri di rumah. Kalau dahulu mungkin kita tidak punya waktu untuk mengadakan kebaktian secara sempurna di rumah. Ada di antara kita yang sudah masuk dalam kereta, baru berdoa. Ada di antara kita yang sudah sampai di pejabat, baru berdoa. Kebaktian rumah tidak pernah dilaksanakan secara sempurna. Tetapi puji Tuhan, dengan pandemik ini, kita punya waktu yang sangat baik. Kita punya waktu bersama dengan Tuhan. Dan kita punya waktu bersama dengan anak-anak dan keluarga kita. Pendeta Josh McDowell, ketika dia berada di kota Los Angeles, dia bertanya kepada sekelompok orang di situ. Dan dia bertanya, "Mengikut Anda, siapakah Yesus itu?" Dan mereka menjawab,
Yesus adalah pemimpin agama yang besar. Dan ada seorang penginjil ketika sedang menumpang taksi di Singapura. Perasaan menginjilnya itu meluap-luap. Dan dia bertanya kepada driver atau pemandu taksi itu. Dia katakan, Tuhan tahukah atau tidak bahwa Yesus hampir sudah datang, atau kedatangan Yesus tersangat hampir atau tersangat dekat. Kamu tahu apa jawaban pemandu taksi itu? Dia mengatakan, Tuhan, kalau Yesus datang, jangan suruh pergi ke Singapura. Di Singapura susah mau dapat kerja. Dan nanti dia hanya menambahkan pengangguran di sini saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apabila kita membicarakan tentang Yesus, ada banyak tanggapan. Ada pelbagai tanggapan manusia. Sebahagian daripadanya mereka menyatakan Yesus pemimpin agama. Dan sebahagian daripadanya mereka menyatakan Yesus adalah orang yang hebat. Dan ada juga yang menyatakan bahwa Yesus seorang nabi. Tidak kurang bagi mereka yang menganggap bahwa Yesus suka menolong orang. Mungkin seperti yang mereka ketahui, yang tertulis di dalam Alkitab. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika orang membicarakan tentang Tuhan, mereka tidak terganggu. Dan ketika mereka membicarakan Gautama Buddha sebagai pengasas kepada agama Buddha, mereka juga tidak terganggu. Dan ketika orang membicarakan tentang ajaran Konfusius, mereka tidak terganggu. Malahan ada di antara mereka yang mengambil itu sebagai falsafah kehidupan mereka. Dan ketika ramai orang menceritakan tentang Nabi Muhammad, mereka tidak terganggu. Tetapi ketika orang menceritakan tentang Yesus, ada ramai persoalan, ada banyak persoalan, dan ramai orang yang mempersoalkannya. Kenapa? Sebab Yesus adalah seorang manusia dan Tuhan juga pada waktu yang sama. Itulah sebabnya banyak persoalan yang timbul dalam kalangan kita. Dan tidak kurang yang tidak menerima keadaan itu. Seorang penulis yang terkenal membandingkan Yesus dengan ahli-ahli falsafah yang terkenal di dunia. Seperti Socrates. Dia mengajar dan mengindoktrinasi ajarannya selama 40 tahun. Plato, murid daripada Socrates, juga mengajar selama 50 tahun. Dan Aristoteles mengajar selama 40 tahun. Mereka inilah ahli-ahli falsafah yang hebat di dunia. Manakala Yesus mengajar hanya 3 tahun saja. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengaruh Yesus jauh meninggalkan ahli-ahli falsafah manapun yang ada di dunia ini. Yesus tidak pernah menghasilkan lukisan. Tetapi Michelangelo, Leonardo da Vinci, dan Raphael, mereka menghasilkan ribuan lukisan yang berkaitan dengan Yesus. Yesus tidak pernah mengarang puisi. Tetapi Dan, Milton, dan beberapa penulis yang hebat di dunia, mereka mampu untuk menulis puisi. Begitu banyak sekali. Yesus tidak pernah menggubal musik, tetapi Handel, Bach, dan Beethoven, dan ramai lagi telah mencapai kesempurnaan dalam musik ataupun dalam lagu pujian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus memberitakan Injil hanya sekitar 200 batu atau mil dari tempat kelahirannya. Tetapi pada saat ini, berjuta penginjil di serata dunia meneruskan pekerjaan penginjilan yang Yesus telah mulakan. Yesus dilahirkan oleh seorang gadis perawan. Tempat kelahiran Yesus di kandang domba di Bethlehem. Ketika umurnya 30 tahun yang pertama, dia bersama-sama dengan keluarganya sebagai tukang kayu. Dan ketika Yesus telah dibaptis, dia memulakan pekerjaan
penginjilan atau khotbahnya di dalam lingkungannya. Yesus tidak pernah menulis buku, tetapi ribuan naskah buku yang telah diterbitkan berkaitan dengan Yesus. Yesus tidak pernah mendirikan pejabat, tetapi pejabat General Conference, pejabat divisi kita, pejabat union dan mission kita, dan juga pejabat di gereja-gereja setempat. Begitu banyak sekali. Yesus tidak pernah memiliki rumah. Tetapi ada banyak rumah-rumah yang didirikan guna untuk mereka belajar tentang Yesus. Rumah-rumah pertemuan. Mereka mengadakan pertemuan di rumah-rumah. Belajar tentang kasih Yesus. Yesus tidak pernah belajar di sekolah, tetapi ribuan sekolah kita, universiti kita, di seluruh dunia yang mengajarkan tentang Yesus. Namun, jika semua ahli politik yang terpilih, semua raja-raja yang pernah berkuasa, dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus, tidak ada satupun yang setanding dengan pengaruh Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selesai perjamuan pada malam itu, Yesus telah ditangkap oleh tentara Roma. Dia diadili dengan tidak adil, dan dia dijatuhkan hukuman. Yesus disalibkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus meninggalkan surga yang indah dan merelakan dirinya tergantung di kayu salib untuk memberi keselamatan yang abadi untuk kita semua. Ada seorang raja yang terkenal dengan pemerintahan yang adil. Tetapi sedikit malang, karena di negeri yang ditakbir atau diperintah oleh raja itu, ada ramai atau ada banyak penjenayah. Ada ramai orang-orang yang jahat di situ. Malahan di setengah tempat di negeri itu, ramai orang yang hidup tidak aman. Dan apabila raja menyadari keadaan itu, dia memerintahkan tentaranya untuk membentras penjenayah-penjenayah ini. Dan beberapa waktu, tentara yang diarahkan untuk membentras penjenayah itu balik menghadap raja dengan dua berita. Berita yang pertama, Tuanku Raja, kami telah berjaya membentras semua penjenayah. Dan pada saat ini, negeri kita sudah berada dalam keadaan yang aman dan damai. Berita yang kedua, Tuanku Raja, kami telah berjaya menangkap ketua daripada penjenayah itu. Dan ketua penjenayah itu adalah ibu kepada raja itu sendiri. Raja tersentak. Dia mengingati suatu ketika pada waktu dia masih kecil dan pada waktu ayahanda raja masih lagi memerintah, ibunya meninggalkan istana. Dan selama itu dia menjadi ketua kepada gangster-gangster dan menjadi ketua kepada penjenayah-penjenayah di negeri yang diperintah oleh anaknya. Dan ketua daripada tentara itu berbisik kepada raja. Katanya, Raja, apakah engkau mau kami bebaskan ibumu? Raja katakan, tidak. Jam 10 besok, laksanakan hukuman kepada ibu saya. Sama seperti penjenayah yang lain, disebat atau dirotan. Dan keesokan harinya, raja di satu tempat yang lebih tinggi. Dan di situ tanah lapang. Dan ramai orang yang menyaksikan. Ibu raja telah diikat dan siap untuk menjalani hukuman. Dan pada waktu itu, raja mulai menangis. Dan ketika mendekatnya hukuman itu, raja semakin kuat menangis. Dan sekali lagi, ketua daripada yang menguruskan hukuman itu, berbisik kepada raja. Raja, apakah engkau mau kami lepaskan ibumu? Dan raja menggeleng kepala. Dan pada waktu itu,
raja menuju ke tempat penghukuman ibunya. Dan dia mengatakan, bebaskan ibu saya. Tetapi ada seorang yang harus menggantikannya. Dan pada saat itu raja menanggalkan jubah kebesarannya. Dan dia mengikat dirinya di tempat penghukuman itu. Dan mengarahkan orang yang dia menahkan untuk menghukum, laksanakan hukuman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat itu raja dihukum. Dan seperti juga penjina yang lain, hampir-hampir mati, darah bertitisan, dan pada saat itu raja dilepaskan. Ibu raja menangis dan memeluk raja, dan raja tersenyum pada waktu itu. Ibu, saya melakukan ini karena saya begitu mengasihi dan mencintai ibu. Dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku yang terkasih, Yesus tidak menunggu sehingga kita tidak ada dosa. Yesus tidak menunggu sehingga semua kita bertobat. Tetapi ketika kita berdosa, Yesus menunjukkan kasih setia-Nya dengan merelakan dirinya tergantung di kayu salib. Saudaraku yang terkasih, kita sudah diselamatkan melalui kematian Yesus. Kita yang layak mati pada waktu itu, Yesus menggantikan kita. Apakah kita masih mau menjauhkan diri kita daripada Yesus yang merupakan sumber keselamatan kita? Atau apakah kita masih lagi mengeraskan hati kita untuk tidak mencari Tuhan? Saat ini, kita sudah berada di akhir daripada akhir zaman. Ayo, saudaraku, mari kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Sekarang bukan waktunya untuk kita berseronok. Bukan sekarang ini waktunya untuk kita mencari harta kekayaan dunia ini. Tetapi sekarang adalah waktunya untuk menyahut panggilan Tuhan. Sekarang adalah waktunya untuk kita meluangkan banyak waktu bersama dengan Tuhan. Secara pribadi saya, pandemik ini memberitahukan kepada kita bahwa saat ini kedatangan Tuhan tersangat hampir. Tuhan tidak mau ada satupun di antara kita yang tertinggal di dunia ini. Jangan kita menganggap Yesus lewat datang ke dunia. Yesus lambat datang ke dunia. Sebenarnya Tuhan mau memberi kesempatan dan peluang untuk kita bertobat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita bimbing bersama-sama keluarga kita, anak-anak kita, dan juga saudara-saudara kita, supaya kita memberi waktu yang lebih banyak, berserah kepada Tuhan, tetap setia apapun cabaran pada waktu ini. Tuhan memberkati. Dapat engkau mengerti.
minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merentang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merentang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan yang singkat yang telah kami kongsikan. Saya mohon Tuhan memberkatinya. Agar semua ini menguatkan kami untuk terus dapat bergantung penuh kepada Tuhan. Berpaut kepada Tuhan. Dan apapun cabaran, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Thank you.